Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Mevia. Saat ini saya sedang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini sedang berlangsungnya vaksinasi COVID-19 untuk 1.700 orang karyawan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Jakarta. Saat ini terdaftar 500 orang karyawan Inspektorat Jenderal yang akan menerima vaksinasi COVID-19. Vaksinasi ini bertujuan untuk memproteksi karyawan agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Upaya ini nantinya akan dilaksanakan di seluruh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini saya sedang berada di tempat pendaftaran. Sebelum melakukan vaksinasi, karyawan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, sekarang saya sedang bersama Mas Wahyu. Ya. Nah, untuk pendaftarannya ini kira-kira kayak gimana sih, Mas? Untuk pendaftaran sendiri kita sudah terkonfirmasi koordinasi sama BPJS. Jadi kita tinggal masukkan NIK peserta yang hari ini perlu divaksin. Jadi semuanya sudah terdaftar di BPJS itu. Jadi kita tinggal masuk pendaftaran, ada namanya, kita langsung registrasi, langsung masuk screening. Jadi selain habis pendaftaran itu ngapain, Mas? Habis pendaftaran peserta menunggu agar masuk screening. Apabila dalam screening itu pendaftar tidak bisa diteruskan vaksin, maka akan kembali ke pendaftaran untuk namanya dihapus untuk vaksin selanjutnya. Oh, gitu. Nah, ikuti saya terus di acara vaksinasi ini. Ayo. Nah, kan tadi kita sudah di pendaftaran. Selanjutnya kita ke tempat screening. Sekarang Reza sudah bersama Dokter Pungki. Mau nanya, ini di screening ini ngapain aja ya? Jadi pasiennya udah selesai registrasi, selanjutnya kan ke screening. Pertama kita ukur dulu suhunya. Kalau misalnya suhunya normal, di bawah 37,3 berarti nggak demam, boleh lanjut. Terus kita ukur tekanan darahnya juga. Jadi kalau misalnya tekanan darahnya tinggi, lebih dari 180/110, berarti orangnya belum bisa divaksin. Kita bisa minta orangnya istirahat dulu 5-10 menit, diulang. Kalau misalnya udah di bawah 180/110 bisa lanjut vaksin. Tapi kalau misalnya ternyata masih di atas 120/110 berarti belum bisa divaksin, harus ditunda karena tekanan darahnya terlewat tinggi. Kemudian nanti orangnya akan jawab berbagai pertanyaan, ada 15 pertanyaan screening. Itu meliputi sebagian besar tentang riwayat penyakitnya. Apakah ada riwayat sakit jantung atau kencing manis atau sakit ginjal, sakit paru. Yang semuanya kalau misalnya terkontrol, orangnya masih bisa vaksin. Tapi kalau misalnya dalam keadaan tidak stabil, dalam artian dia ada keluhan apakah sesak atau gula darahnya terlewat tinggi, tidak terkontrol, itu mungkin tidak bisa melanjutkan vaksin. Jadi vaksinnya harus ditunda sampai orangnya ini stabil, dalam keadaan gulanya terkontrol, dia nggak ada keluhan gitu. Kemudian ditanya juga apakah ada riwayat COVID sebelumnya ataukah ada riwayat kontak dengan pasien COVID. Kalau misalnya ada riwayat kontak, apakah sekarang orangnya ini ada keluhan batuk atau pilek. Kalau ternyata ada nih batuk, pilek ringan saja pun harus ditunda sampai setidaknya bebas gejala. Gitu, bebas gejala 7 hari, lalu baru 2 minggu kemudian baru bisa vaksin. Tapi sejauh ini apakah ada pasien yang seperti itu penyakit dalamnya nggak bisa divaksin gitu? Kalau di meja ini tadi beberapa ada yang tensinya lebih dari 180/110. Udah coba istirahat pun tetap tinggi. Tadi bahkan ada yang sempat 190 gitu. Berarti jadi itu harus diistirahatkan di rumah. Tunda dulu. Tadi juga ada yang ada gangguan ginjal. Kalau gangguan ginjal juga kita masih belum bisa kasih vaksin. Ada juga yang ada gangguan pembekuan darah. Kalau pembekuan darah juga rekomendasi dari Perhimpunan Penyakit Dalam terkait juga belum bisa dikasih vaksin. Tapi dia masih bisa dikasih vaksin apa udah enggak? Mungkin ditunda dulu. Nanti kalau misalnya dia udah kontrol ke dokter penyakit dalamnya, misalnya dari anjuran spesialis yang menyarankan aman untuk divaksin, dalam artian berarti dia penyakitnya stabil, itu mungkin bisa divaksin.
Berarti habis dari screening ini langsung boleh disuntik gitu? Iya, langsung ke meja suntik. Nah, itu dia pemirsa. Jadi sehabis dari screening baru bisa disuntik. Langsung saja kita ke tempat vaksinnya ya, Dok ya. Makasih, Dokter. Habis dari screening, tahap selanjutnya yaitu vaksinasi, mulai melakukan penyuntikan. Nah, sekarang Reza sudah bersama Dokter Resti. Nah, untuk jenis vaksinnya ini jenis vaksin apa sih, Dok? Jenis vaksin yang kita pakai sekarang itu produksi dari Bio Farma, Sinovac atau CoronaVac gitu ya. Jadi dia jenisnya vaksin yang inaktif. Jadi vaksin itu kan ada beberapa jenis. Vaksin COVID itu ada beberapa jenis dengan beberapa teknologi. Kalau yang kita pakai hari ini adalah jenis vaksin yang inaktif atau vaksin yang sudah dimatikan. Jadi kita memasukkan vaksin yang sudah dimatikan. Jadi sudah tidak berpotensi lagi untuk menginfeksi badan kita, itu enggak. Karena sudah nggak aktif vaksinnya, virusnya sudah nggak aktif, sudah mati, jadinya nggak berbahaya, jadi aman waktu buat diberikan ke pasien gitu. Berarti kalau misalnya Reza udah divaksin terus nanti Reza mau swab, berarti udah nggak bakal positif? Enggak. Itu nggak akan berpengaruh dengan hasil swab ya. Misalnya orang yang tidak pernah terinfeksi atau tidak sedang terinfeksi corona atau covid, kemudian divaksin, itu nggak akan menyebabkan hasil swabnya atau swab PCR-nya jadi positif, karena kita memasukkannya kan intramuskular lewat otot, kemudian masuk ke dalam darah. Sedangkan PCR itu adalah kita mengambil spesimennya di tenggorokan atau di rongga hidung. Jadi itu tidak akan berpengaruh gitu. Jadi tidak akan menyebabkan antigen menjadi positif atau PCR-nya jadi positif, itu enggak. Justru dengan penyuntikan ini kita akan punya antibodi gitu. Kalau setelah divaksin kemudian diperiksa antibodi, pemeriksaan COVID serologi, itu bisa reaktif atau bisa terdeteksi antibodinya. Tapi kalau untuk PCR atau antigen itu tidak akan mempengaruhi hasilnya, tidak akan menjadi positif. Untuk sesi vaksinasinya ini apa dilakuin sekali atau 2 kali 3 kali? Untuk vaksin ini dilakukan dalam 2 tahap. Ini yang pertama, kemudian yang kedua nanti jaraknya 14 hari dari penyuntikan pertama. Berarti 2 minggu lagi? 2 minggu lagi nanti divaksin ulang. Ininya reaksinya itu apa sih, Dok? Reaksinya macam-macam dan itu sifatnya individual, setiap orang beda-beda. Yang umum sih paling sering adalah nyeri atau bengkak atau merah di tempat penyuntikan. Tempat penyuntikannya di lengan atas, ujungnya di sebelah kiri. Itu biasanya nyeri aja, bengkak atau merah, rasanya pegel, ngilu di tempat penyuntikan. Itu yang paling sering. Demam 1-2 orang, beberapa pasien ada yang merasakan demam, cuman demamnya demam ringan aja, nggak menyebabkan sampai demam tinggi enggak. Berarti gitu ya? Aman ya, Dok ya? Relatif aman. Jadi kalaupun ada efek samping, biasanya efek sampingnya ringan, tidak menyebabkan sampai efek samping berat. Gitu. Karena kalaupun efek samping berat, pasti akan segera ditangani sama tim vaksinator dan tim ICU di lapangan. Jadi pulang tuh udah dalam keadaan baik dan aman. Gitu. Sip, jadi relatif aman, nggak perlu takut karena satu tadi vaksinnya sudah vaksin mati atau vaksin inaktif yang dimasukkan, jadi tidak akan menyebabkan PCR atau antigennya positif, itu enggak. Kemudian setelah ini boleh pulang ketemu keluarga karena nggak akan menyebabkan penularan COVID, enggak, karena tadi vaksinnya sudah mati, jadi tidak bisa menyebabkan kita jadi sakit atau jadi COVID atau terkena COVID gitu ya. Sekali lagi, vaksin ini hanya salah satu usaha untuk kita untuk tidak terinfeksi, ataupun kalau kita terinfeksi gejalanya ringan aja. Gitu. Tidak ada vaksin yang 100% melindungi, enggak, tapi ini adalah jarak. Betul. Setelah vaksin tetap jaga protokol kesehatannya karena tidak ada 100% yang bisa menjaga kita dari infeksi. Kecuali vaksin ditambah dengan prokesnya tetap diterapkan gitu ya. Oke, nah itu dia sobat.
Ijen. Itu dia pemirsa. Selanjutnya kita ke tahap abis ini apa lagi tuh? Setelah dari meja 3 penyidikan, pasien akan ke meja 4. Meja 4 itu untuk observasi hasil vaksin dan edukasi pasca vaksin. Jadi pasien diobservasi selama 30 menit untuk dilihat ada efek samping atau tidak. Efek sampingnya biasanya istilahnya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu diobservasi di meja 4. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama. Selanjutnya kita ke tempat observasi. Dan ini tahap terakhir yaitu observasi. Saya sekarang sudah bersama dokter siapa? Pak Iwan. Pak Iwan. Dokter Iwan. Nah, untuk tahap observasi ini itu ngapain aja sih Pak? Jadi gini, untuk tahap yang terakhir observasi, kami melaksanakan itu pasien yang sudah disuntik, sudah diberikan vaksin, kami observasi selama 30 menit. Ya. Nah, di mana selama 30 menit itu kita pantau apakah ada gejala-gejala setelah divaksin. Misalkan ada bercak merah-merah, bengkak, kemudian ada demam, ada pusing gitu kan ya, muntah, mungkin itu gejala-gejala dari vaksin itu. Nah, selama 30 menit ini kalau memang ada yang bergejala, kami tempatkan di mini ICU. Tapi apakah selama penyuntikan ini apa ada peserta yang mengalami itu? Dari hari pertama alhamdulillah tidak ada yang bergejala. Hanya di hari kedua ini, di sesi terakhir di sore hari ini ada beberapa yang bergejala, tapi itu pun tidak terlalu hanya pusing aja. Mungkin itu. Berarti tetap aman ya Pak walaupun Ya, udah untuk divaksinasi? vaksin aman, untuk aman sekali. Dan nanti untuk selanjutnya ada pasien yang kedua. Jadi saya menghimbau ke teman-teman semua tetap untuk pelaksanaan pasien kedua kita laksanakan dan harus kita vaksin ulang. Mungkin itu aja. Nah, itu dia tahap observasi dan nanti akan ada vaksinasi yang kedua ya Pak ya. Terima kasih Bapak informasinya. Baik. Nah, saat ini saya sedang bersama pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Mbak Dea dan Angga saya. Mas Angga. Nah, gimana perasaannya udah disuntik vaksin? Rasanya senang, alhamdulillah. Sama sakit sih sebenarnya. Kalau Mas Ren? Ya kalau awalnya tadi memang berdebar-debar Mbak, tapi kan ini demi baiknya untuk ke depan juga. Karena vaksinasi ini kan harapannya nanti agar semua masyarakat umumnya itu nanti kan dapat terhindar dan dapat menjadi kebal lah dengan corona ini. Setelah vaksin apa yang dirasain? Tadi kan udah saya bilang tuh sakit, dia pegel tangannya. Rasanya kayak kalau lagi infus terus dimasukin cairan antibiotik gitu sih. Tapi semoga nggak lama. Kalau saya selama ini fan saja sih, soalnya begini, bukan sudah biasa. Memang sudah dipersiapkan dari sebelum kita berangkat. Nah, jadi nanti apabila teman-teman itu mau vaksinasi ya diusahakan kondisi fit, sarapan dulu dan jangan berpikir macam-macam lah. Ini untuk kebaikan. Tidak ada apa-apa. Ini untuk baiknya saja. Nah, ya. Nah, itu dia tadi tanggapan dari pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian reportase kami, saya Reza Mevia melaporkan untuk TV Ijen Kemendikbud.